别大法，和尚勿论。正义。Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas alur cerita Dong web series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, Yulen Chan menyerap esensi darah leluhur Wu agar dirinya menjadi lebih kuat. Lalu, ia ingin membunuh Qin Chen terlebih dahulu, karena Qin Chen yang menggagalkan semua rencana besarnya. Ia sangat marah dan langsung menyerang ke arah Qin Chen dengan teknik cakar iblis darahnya. Lalu Qin Chen menahan serangan Yulen Zheng dengan armor uniknya, yaitu tubuh suci tidak terhancurkan. Yulen Zheng pun sangat terkejut karena Qin Chen bisa menahan serangan cakar iblis darahnya yang mematikan. Padahal cakar iblisnya bisa menghancurkan besi hitam dengan mudah. Tapi kenapa Qin Chen bisa memblokirnya? Yulen Zheng masih mencoba dengan kekuatan penuh untuk menembus pertahanan Qin Chen. Qin Chen pun menggunakan penjara ilusinya untuk mengcounternya dan diiringi dengan teknik api suci teratai hijaunya. Yulen Zheng tahu kalau Lord Qin Chen mempunyai banyak keterampilan yang disembunyikan. Di saat Yulen Zheng menembus pertahanan Qin Chen pun langsung menggunakan bloodline gunturnya, yaitu guntur tanpa jejak. Seketika ledakan besar pun terjadi. Qin Chen menghilang dan membuat bingung Yulen Zheng. Ia merasakan ada nafas rana Martial King dari tubuh Qin Chen di saat melarikan diri. Yulen Zheng pun mencoba menyerang kembali ke arah Qin Chen. Namun leluhur Liu langsung menolong Qin Chen dan menyerang ke arah Yulen Zheng. Yulen Zheng masih bisa menangkisnya. Namun leluhur Liu menyerang kembali dengan teknik api mataharinya dan membuat Yulen Zheng hanya bisa menahannya dengan teknik pelarian darah. Di saat Yulen Zheng terkena serangannya, ia memilih kabur dan menghilang dengan teknik metode pengorbanan darah. Seketika Yulen Zheng pun berhasil melarikan diri. Leluhur Liu sangat terkejut karena ia baru melihat teknik cloning yang sangat aneh. Lalu Yang Mulia mengatakan kepada leluhurnya apakah harus mengejarnya. Leluhur Liu pun berkata tidak perlu dan ia akan melihat kondisi Qin Chen terlebih dahulu. Sesampainya di sana, leluhur Liu menanyakan kondisi Qin Chen. Qin Chen mengatakan kalau ia baik-baik saja. Leluhur Liu juga berkata kepada Qin Chen kalau ia telah gagal membunuh Yulen Zheng dan Yang Wuji. Bahkan mereka berhasil melarikan diri. Qin Chen meminta leluhur Liu untuk jangan khawatir. Yang Mulia berkata kepada Qin Chen untuk tenang saja karena ia juga akan segera mencari dan menemukan mereka. Dan pasti akan membunuh mereka berdua. Tapi Qin Chen mengatakan kalau itu tidak perlu. Yang paling penting adalah mencabut 4 kekuatan utama, yaitu Sekte Wuji, Sekte Guiyan, keluarga Leng, dan keluarga Wu. Dan tidak boleh disisakan satu pun. Leluhur Liu masih memikirkan di mana Yulen Zheng mempelajari keterampilan iblis tersebut. Ia sudah mengenal lama tapi tidak menyadarinya. Qin Chen pun punya satu dugaan kalau Yulen Zheng mungkin anggota dari Sekte Iblis Darah. Para ketua pun langsung terkejut. Yang Mulia juga mengatakan kalau yang ia tahu Sekte Iblis Darah telah hancur ribuan tahun yang lalu. Qin Chen menjelaskan kalau Iblis Darah belum dihancurkan sepenuhnya, melainkan terus bersembunyi. Yang Mulia juga berkata kepada Qin Chen bagaimana dengan Sekte Liu Xian yang tersisa. Tanpa basa-basi, Qin Chen memerintahkan Hainu untuk membunuhnya. Hainu pun menggunakan bendera iblisnya untuk membunuh mereka semua. Qin Chen dan para tetua pun kembali ke kekaisaran dinasti Wei. Di sisi lain, Yan Wuji berhasil kabur dan jatuh ke dalam hutan. Namun ia terluka parah karena terkena serangan leluhur Liu. Ia tahu kalau ia tidak bisa kembali ke sekte dan hanya bisa mengandalkan dinasti Zhao Agung. Tak selang berapa lama, Yang Wuji bertemu dengan Yulen Zheng di sana. Ia juga terluka parah oleh leluhur Liu. Yan Wuji terkejut kalau Yulen Zheng juga berhasil kabur. Lalu, Yulen Zheng menjelaskan kalau leluhur Liu sebenarnya telah menerobos ke ranah Martial King.
Dengan basis kultivasinya, ia akan sulit membalas dendam. Yan Wuji pun akan menyembuhkan lukanya terlebih dahulu di sana. Ia mengatakan begitu ia sembuh, ia akan berurusan dengan Qin Chen. Yu Lengzeng pun membenarkan apa kata Yan Wuji. Akan tetapi, ia mempunyai niat untuk membunuh Yan Wuji agar memulihkan kekuatannya. Di saat Yan Wuji lengah, Yu Lengzeng pun langsung menyerang kekuatan Yan Wuji dengan metode penghisapan darah. Yan Wuji sempat memberontak, tapi apa daya, ia sedang terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yu Lengzeng pun berkata kalau Yan Wuji adalah sekelompok sampah dan sangat tidak berguna. Ia juga berkata lebih baik kekuatannya digunakan olehnya. Yan Wuji pun tak berdaya. Ia mengatakan bahkan menjadi hantu, ia juga tidak akan melepaskan Yu Lengzeng. Seketika Yu Lengzeng pun pulih kembali, tapi ia sangat kesal karena sudah tidak bisa tinggal di dinasti Wei lagi. Dan hanya bisa kembali ke tempat asalnya dan menunggu dinasti Wei jatuh. Di sisi lain dari kediaman leluhur Leng, Dai Kan pun memerintahkan kepada pasukannya untuk menyita properti milik keluarga Leng, keluarga Bu, sekte Wuji, dan sekte Guiyan. Jika ada yang memberontak, ia meminta untuk bunuh di tempat. Dan dari dinasti Wei, Yang Mulia bertanya kepada Qin Chen kenapa Qin Chen tidak bisa menerima wilayah 4 kekuatan utama dinasti Wei. Dan itu sungguh membuat Yang Mulia gelisah. Lalu Qin Chen menjelaskan kalau Pavilion Chen hanya melakukan bisnis dan tidak mengembangkan kekuatan. Dan tentu tidak memerlukan semua itu. Yang Mulia berkata bagaimana Qin Chen akan membuat Yang Mulia tenang. Namun Qin Chen mengatakan hal yang terpenting sekarang adalah perang melawan dinasti Zhao. Dan Pavilion Chen telah menyempurnakan 100.000 armor besi, juga 300.000 pil efek khusus yang dikirim ke garis depan. Seketika Yang Mulia sangat senang karena Qin Chen telah mempersiapkannya dengan cepat. Qin Chen meminta Yang Mulia menggunakan dengan maksimal. Yang Mulia pun tidak akan melepaskan dinasti Zhao begitu saja. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got